dari gambar itu banyak yang belum benar. Jadi tolong dipelajari lagi. Termasuk tugas juga yang dikumpul terakhir itu belum juga memenuhi syarat seperti standar perencanaan geometri. Jadi kalau tidak sesuai ya benar bisa kasih nilai tugas itu tidak lengkap, tidak bisa masuk. Kalau tugas tidak lengkap, tidak masuk, tidak diterima, berarti tidak syarat, tidak untuk ujian, tidak boleh. Jadi yang tugasnya nanti masih perlu diperbaiki, Mir akan kirim daftarnya. Jadi ini daftar mahasiswa yang tugasnya khususnya untuk aliran horizontal harus diperbaiki. Baik, kita mau lanjut langsung ke materi yang berikut. Tapi sebelum materi berikut, Mir mau kasih lihat ke kalian semua bahwa sekarang ada standar geometrik yang baru. Nah, berhubung kita belum masuk ke alinemen vertikal, masih alinemen horizontal. Nah, ini Mir mau kasih kenal. Ini kan sudah ada Pak kalian toh? Elsa sudah pernah baca ini dia atau belum? Belum, Mir. Boleh baca nih Elsa, nanti bisa bandingkan dengan materi yang Mir kasih. Boleh yang lain mute dulu. Nah, ini standar yang baru nih, 2020. Kalau standar yang lama, jalan antar kota ada 1997. Baru ada lagi yang tahun sebelumnya, standar geometrik untuk jalan dalam kota. Nah, kalau di sini yang 2020, ini sudah merupakan gabungan dari jalan dalam kota dan jalan luar kota. Ada banyak perubahan. Salah satunya adalah kemiringan melintang normal, dahulu 2%. Nah, pada standar yang baru ini menjadi 3%. Ini ada daftar isi, boleh kalian lihat. Nah, di sini yang pertama, nah sebenarnya ada yang mau Mir tekankan di sini. Ini yang paling penting. Coba kalian lihat ya. Banyak mahasiswa yang sementara bikin skripsi sekarang, skripsi tentang geometrik, masih pakai metode yang lama. Nah, sekarang kalian baca coba. Di poin 3 ini. Nah, ini yang Mir kasih highlight atau Mir kasih warna biru ini. Dengan berlakunya surat edaran ini berarti yang standar 2020 ini tentang apa, maka standar perencanaan yang tahun sebelumnya, tahun 92, kemudian tahun 97, kemudian tahun 2009, nah dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, berarti kalau kalian sementara bikin desain menggunakan standar yang lama, nah itu harusnya direvisi, diganti dengan standar yang baru. Memang antara standar lama dengan standar baru tidak banyak perubahan, tetapi ada yang beda. Jadi jangan sampai pakai masih mengacu ke standar yang lama. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagiannya karena Mir mesti jelaskan ini sebelum kita masuk ke alinemen vertikal. Jadi yang pertama, kalau di daftar isi, nah ini ada teori-teori tentang jalan, contoh kebijakan, ini apa bla 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 yang boleh kalian baca. Kemudian ada pengelompokan jalan, dan juga sudah pernah kasih ini. Ada pengelompokan jalan berdasarkan peruntukan, ada berdasarkan status, ada berdasarkan sistem, ada berdasarkan fungsi atau peranan. Nah, semuanya ini diambil dari undang-undang jalan ya. Kemudian berdasarkan sistem primer, sistem sekunder, ini diulang lagi. Kemudian ada kelas jalan, kemudian ada klasifikasi jalan berdasarkan penyediaan prasarana jalan, kemudian berdasarkan penggunaan jalan, kemudian berdasarkan medan jalan. Kemudian ini ada bagian-bagian jalan, ini kasih dalam bentuk slide yang kemarin. Kemudian ada bagian-bagian jalan, ada ruang jalan permukaan tanah dasar, ruang jalan layang, kemudian ruang jalan di bawah permukaan tanah dasar. Jadi kalau yang pertama ini, yang ruang jalan pada permukaan tanah dasar, itu artinya upgrade. Upgrade artinya jalan dibangun di atas tanah. Nah, kalau yang ruang jalan layang artinya elevated. Jalan dibangun dengan menggunakan jembatan. Atau kita sebut dengan jalan layang atau jembatan layang. Nah, kalau ruang jalan di bawah permukaan tanah dasar, ini yang kita sebut dengan terowongan. Atau bisa juga kita sebut dengan underpass. Kalau yang jalan layang, overpass. Bahasa lainnya ini underpass.
Kemudian ada ketentuan-ketentuan teknis. Nah, ketentuan teknis ini yang seperti salah satunya adalah kriteria desain. Kemudian ada kecepatan desain. Nah, yang kalian pilih kemarin waktu di tugas besar, kecepatan desain berdasarkan kondisi medan atau klasifikasi medan. Kalau medan datar, saya pilih kecepatan ini. Medan berbukit, saya pilih kecepatan ini. Medan bergunung, saya pilih kecepatan ini. Kemudian kriteria desain utama, kriteria desain teknis, kemudian arus lalu lintas jam desain. Ini juga Merso pernah kasih, ada di Merpediktat ini, tipe nama VJP, volume jam perencanaan. Kemudian kendaraan desain juga ada di Diktat Mer, tapi itu masih pakai metode lama, tidak banyak berubah. Nah, kalian nanti kalau bikin skripsi atau bikin tugas nanti, kalau tulis menggunakan standar desain apa, sudah tidak boleh lagi bilang 1997, 1992, atau 2009, tapi sudah harus sebut 2020. Kemudian penentuan koridor. Nah, koridor ini adalah berupa ruang yang akan kita bangun jalan. Jadi misalkan jalan itu kan lewati dari kota Manado ke Tomohon, mau bikin jalan tol, misalkan contoh. Nah, dia kan pasti lewat jalan yang belum ada atau lewat kawasan yang belum terbangun. Nah, itu kawasan belum terbangun itu yang kita sebut dengan koridor, itu lebarnya tidak cuma selebar jalan, tapi lebarnya bisa 50 meter ke kiri, 50 meter ke kanan. Berarti totalnya 100 meter. Kemudian sepanjang kota A ke kota B atau kota Manado ke kota Tomohon. Jadi itu koridor itu agak lebar supaya kita bisa memilih trase yang terbaik atau teroptimum untuk kita jadikan sebagai lokasi jalan itu akan lewat mana. Kemudian pertimbangan dalam laporan evaluasi medan. Nah, ini sebenarnya bagian juga dari menghitung klasifikasi medan yang kalian sudah lakukan. Setelah koridor didapat, hitung klasifikasi medannya. Nah, kemudian ada jarak pandangan. Jarak pandangan juga Mir sudah kasih pakai Mir punya diktat itu. Nah, ini ada beberapa jarak jarak pandangan henti, kemudian ada jarak pandangan mendahului atau menyiap, jarak pandangan aman, jarak pandangan bebas samping di tikungan. Bahkan di diktat Mir itu ada jarak pandangan temu, ada jarak pandangan manuver atau manuver side distance, kemudian overtaking side distance, banyak. Jadi di sini lebih disederhanakan. Kemudian yang berikut, ketentuan jarak pandangan. Ini juga di Diktat Mir ada, tapi kita mengacu nanti ke standar 2020. Jarak pandangan henti, jarak pandangan mendahului. Nah, sekarang kita tiba pada alinyemen horizontal. Nah, di alinyemen horizontal ini tidak ada yang berubah sih sebenarnya. Rumusnya masih sama. Yang paling penting atau yang paling krusial itu adalah yang standar untuk super elevasi. Jadi kalau jalan lurus, penampang melintang normal, itu sebelumnya adalah 2%, nah sekarang dipakai adalah 3%. Nah, coba Mir mau klik yang di bagian ini, kalau dia hidup berarti dia langsung, nah ini berarti PDF-nya hidup, dia langsung pergi ke lokasi di mana Mir udah klik tadi. Jadi ini adalah panjang alinyemen bagian lurus. Nah, ini lengkung peralihan atau lengkung spiral. Nah, kemudian ini kecepatan operasi. Nah, kecepatan operasi atau kita kemarin kan ada dua kan, kecepatan running atau running speed dan kecepatan desain atau design speed. Nah, ini adalah berbagai nilai kecepatan yang kita bisa tampilkan dengan berbagai radius yang ada. Nah, yang kemarin perbedaan prinsip juga coba kalian perhatikan. Kemarin tidak ada kecepatan 20 untuk standar 2009, kemudian 1992 dan 1997 tidak ada kecepatan 20. Nah, di 2020 ini mereka mengakomodir kecepatan 20 km per jam. Berarti kecepatan paling kecil. Panjang jari-jarinya coba perhatikan, cukup pendek, cuma 24 meter. Kalau kita bandingkan dengan kecepatan 120, yang panjang jari-jarinya harus 852 meter. Kemudian kekesatan. Kekesatan itu adalah koefisien gesek. Bagaimana kekasaran dari jalan itu
kan yang menahan gaya sentrifugal itu ada dua. Yang pertama adalah kemiringan melintang atau gaya sentrifugal dan koefisien gesek. Nah, koefisien gesek di sini mereka artikan atau mereka tulis nomenklaturnya adalah kekesatan. Nah, ini ada berbagai nilai. Ini angka untuk kekesatan tadi. Jadi faktor gesekan melintang. Nah, ini ada kurva. Ini masih sama dengan nerve grafik, cuma kurva ini lebih berbentuk apa ya? Kurva melengkung. Kalau yang nerve ada yang linear gitu. Linear tapi dua garis kemiringan. Coba kalian buka di diktat yang nerve punya. Itu adalah garis lurus, dua garis kemiringan. Kalau ini berbentuk melengkung, berarti persamaan pangkat 2, kemudian tidak ada dua garis, tapi satu garis melengkung. Ini menghitung faktor gesekan dengan kecepatan. Jadi kecepatan adalah sumbu X, sumbu Y-nya adalah kekesatan atau gesekan. Nah, kemudian radius minimum. Nah, radius minimum juga ini sama yang sudah dibahas. Jadi, kalau radiusnya terkecil, minimum, maka super elevasinya adalah maksimum. Itu adalah berbanding terbalik ya, mesti dihafal. Jadi, kalau kita mau buat super elevasinya tidak maksimum, otomatis jari-jari atau radius kita panjangkan, kita tambah panjang. Nah, kemudian turunan curam. Nah, turunan curam ini kan ada kelandaian. Kalau kita sebut itu kelandaian itu gradien, potongan memanjang dari suatu jalan. Nah, pada turunan curam terdapat kemungkinan sebagian pengemudi akan melintas lebih cepat dari kecepatan desain. Jadi kalau ada jalan menurun, nah kemungkinan kecepatan desain terlampaui. Nah, maka kecepatan desain sehingga R minimum hendaknya diperpanjang. Jadi kenapa sih R minimum tidak boleh pas R minimum? Kalau dia terlampaui kan berarti efeknya gaya sentrifugal jauh lebih besar dari koefisien gesekan melintang dan super elevasi, maka mengakibatkan kendaraan terguling atau terbalik. Lanjut ya. Ini sudah. Kemudian panjang lengkung minimum horizontal dan sudut defleksi yang tidak memerlukan lengkung horizontal. Nah, ini adalah panjang lengkung minimum yang diperlukan untuk menghindari terjadinya tekukan pada alignment horizontal jalan dan menjaga penampilan yang memuaskan. Namun panjang tersebut bukan dianggap sebagai nilai minimum yang mutlak dan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi medan. Nah, pada contoh jalan dua arah, panjang minimum tersebut setidaknya 120 sampai 150 meter. Tetapi pada jalan pegunungan, panjang minimum tersebut bisa saja lebih pendek. Nah, kita bisa lihat di sini, panjang lengkung kurang dari 300 meter akan terlihat lebih pendek. Kemudian lanjut, nah ini yang tadi kecepatan desain atau VD, ada 40, 50, 60, 70, 80 sampai 120. Kemudian sudut defleksi untuk jalan 2 lajur, kemudian untuk jalan 4 lajur. Kalau yang jalan 4 lajur, yang khususnya kecepatan 40 dan 50, itu not available, katanya tidak ada, jadi tidak tersedia. Kemudian panjang lengkung horizontal minimum dari TS ke ST, berarti ini daerah lengkung dari TS ke ST, masih ingat tuh jarak apa, Elsa? Kalau dari TS ke ST, itu LS atau LC? Di lengkung spiral sikl spiral atau lengkung spiral spiral? Coba Selin, TS ke ST itu jarak apa? Ya, Elsa tahu? Semua bicara tadi Elsa? LS Mer. Jarak apa? LS Mer. Ya. Ribut sekali Elsa. Iya Mer, ada kantin. Mute dia. Jadi itu adalah jarak LS atau lengkung spiral. Lanjut, nah ini superelevasi. Nah, metode pencapaian superelevasi, nah ini adalah kecepatan desain, kecepatan tempur rata-rata. Jadi kalau yang kemarin ini VD, V desain, yang ini V running. Nah,
Jadi V-design itu lebih tinggi dari V-running atau kecepatan tempuh itu lebih rendah. Kemudian nilai super elevasi maksimum untuk jalan antar kota, jalan perkotaan, nah ini adalah 8%. Jadi kalau kemarin kita masih ada 10%, nah ini sekarang maksimumnya adalah 8%. Nilai super elevasi minimum, nah perhatikan ini yang Mir mau kasih garis besar. Perhatikan ini, nah 3%. Nah 3%. Pada kecepatan menengah dan rendah lebih dikehendaki agar semua tikungan memiliki nilai super elevasi tidak sama, setidaknya sama dengan kemiringan melintang normal pada jalan lurus. 3%. Ingat ya, tadi Mirso bilang. Jadi kalau yang lalu 2% di jalan lurus, sekarang jadi 3%. Nah, pada tikungan besar, kemiringan melintang jalan yang normal, adverse, setidaknya dipertimbangkan pada tabel 519. Jadi ini tabel berapa di atas? 518, berarti DP di bawah. Karena tabel 519. Nah ini. Ini adalah kelandaian relatif maksimum. Jadi kalau jalan lurus tadi sudah kita peroleh, yaitu adalah 3%. Nah ini kalau kecepatan 20, kelandaian relatif maksimum 0,8, kecepatan 30, 0,75, kemudian kemiringan relatif ekuivalen maksimum 1/125. Jadi kalau jalan lurus ingat ya, 3%. Kalau ini adalah kelandaian berdasarkan jari-jari yang dimaksud. Jadi kalau jari-jari tersebut kita hitung misalkan jari-jari minimum, maka dia harusnya kan kalau yang dulu kita pakai 10%. Nah ini sekarang jadi 0,8 atau 8%. Lanjut. Nah, kelandaian relatif oke. Baru faktor penyelesaian untuk jumlah lajur rotasi. Jadi ini adalah jumlah lajur rotasi, lajur untuk berputar. Jadi ada berapa lajur ini, kemudian faktor penyelesaian, kenaikan panjang relatif terhadap rotasi satu lajur. Nah ini, satu lajur rotasi, jadi maksudnya rotasi itu kemiringan melintang itu kan berputar. Dengan titik pusat berputaran adalah center line. Nah ini satu lajur rotasi. Kemudian, jadi kalau dia jalan lurus, nah yang ruas normal, ini berbentuknya seperti ini. Boleh lihat ini pakai kursor dapat lihat ya. Nah ini yang biar kasih bawah kotak itu. Dapat lihat kan? Semua. Nah itu yang dimaksud dengan ruas penampang melintang normal untuk satu lajur rotasi. Kalau ini adalah ruas penampang melintang normal untuk dua lajur rotasi. Kemudian ini untuk tiga lajur rotasi. Kemudian ini berapa lajur? Ini dua lajur dua arah. Kalau ini 4 lajur dua arah, misalkan dua arah ya. Nah ini nggak diketahui sih berapa arah, tapi cuma bilang ini dua lajur yang ini. Nah yang ini adalah 4 lajur untuk total kedua arahnya. Nah yang ini adalah 6 lajur, jadi 3 kiri 3 kanan. Nah kalau dia berotasi atau dia berputar pada saat dilakukan pembangunan alignment horizontal atau pas lewat di tikungan, maka ini adalah bentuk rotasinya. Jadi yang menjadi as poros putar adalah as jalan. Yang menjadi poros putar adalah as jalan. Sudah, oke. Kemudian panjang pencapaian super elevasi. Nah, ini bisa kita lihat juga pada tabel 521 sampai 538 ditunjukkan panjang run off atau transisi, radius tikungan, dan super elevasi maksimum untuk kecepatan desain yang berbeda. Nah, ini untuk mendapatkan panjang peralihan. Nah, ini kemiringan melintang normal. Ini yang masih yang lama ya, kemiringan melintang normal. Jadi sehubungan dengan kondisi permukaan jalan yang mempunyai kemiringan normal berbeda, maka disediakan tabel panjang peralihan dengan dua kategori. Nah, ini yang 2% ini masih muncul karena jalan yang kita bangun kan masih ada. Yang 2% itu yang produk lama kan masih ada di lapangan. Jadi masih disediakan. Tapi nanti begitu ada pembangunan baru, misalkan jalan tersebut di-overlay kembali atau dilapis ulang, maka sudah tidak lagi 2%, tetapi menjadi 3%. Jadi karena ini masih dalam masa transisi, perubahan dari 2% menjadi 3%, maka yang 2% itu masih ditampilkan dalam tabel di standar geometrik 2020. Oke, lanjut.
Nah, ini yang tabel distribusi E dan F yang seperti Mira sudah bikin tugas yang lalu. Ini juga kemarin kalian perhatikan masih banyak yang belum bisa mengerjakan Excel dengan benar. Ini kan dihitung pakai rumus Excel. Jadi kalian ganti-ganti jari-jari, kemudian kecepatan, kemudian kalian akan dapat berapa sih panjang jari-jari dan nilai superelevasi yang kita butuhkan untuk setiap jari-jari dan setiap kecepatan desain tertentu. Jadi ini ada tabel jari-jari, kalau yang ini adalah tabel LS. Jadi hubungan LS run off dengan kecepatan desain untuk R berbagai dari 7.000 sampai R yang paling kecil. Kemudian dengan E normal dia masih pakai 2%, kemudian E maksimal 8%. Jadi ada dua hal sih yang paling penting antara perbedaan geometrik lama dengan baru. Jadi kalau geometrik lama itu mengacu ke normalnya 2%, maksimalnya bisa 10%. Geometrik baru yang 2020 normalnya 3%, maksimalnya 8%. Nah, ini boleh jadi judul skripsi. Jadi kalau kalian minat untuk ambil skripsi tentang geometrik, DP judul begini, kajian perbandingan atau komparasi antara perencanaan geometrik metode sebelumnya dan metode 2020. Karena kalian kalau mengkaji standar atau geometrik metode, tidak boleh cuma bilang dalam kota, tidak boleh cuma bilang luar kota, tapi harus mencakup keduanya. Jadi kalau geometrik jalan dalam kota, itu yang metode lama sendiri, ada buku sendiri. 97 untuk antar kota, kemudian 92 untuk dalam kota. Nah, kalau yang geometrik 2020 mereka gabung dalam kota dan dalam kota dan luar kota menjadi satu buku. Nah, lanjut. Ini masih sama tadi tabel, cuma yang tadi ini pada lebar lajur 3 meter, tadi lebar lajur yang berbeda. Ini juga tabel berikut mereka bikin di lebar lajur 2,75. Nah, ini yang 3,5, ini 3 meter, 2,75, dengan berbagai nilai E yang berbeda juga ya. Tadi kan ada E maksimum 8%, 6%, 4%. Nah, juga dengan berbagai lebar lajur. Ini juga salah satu tampilan yang berbeda dengan metode yang lama. Jadi metode lama penampilannya mereka tidak memperhitungkan lebar ini. Tapi mereka langsung taruh bahwa lebarnya itu cuma 1, misalkan 3,5. Nah, kalau kita mau ganti lebar, kita harus ganti rumusnya. Kalau ini mereka sudah sajikan untuk berbagai lebar yang berbeda. Kalau yang ini untuk elevasi normal, super elevasi normal 3%. Jadi tadi seperti yang sudah sampaikan kan, kalau yang tadi mereka masih tampilkan 2% karena jalan kita yang lama masih ada yang 2%. Nah, sekarang dia tampilkan yang 3%. Berarti 3% ini pasangan-pasangannya ada 3% dan 8, 3% dan 6, dan 3% dan 4% untuk super elevasi maksimum. Kemudian dengan lebar-lebar yang berbeda, dari 3,5, kemudian 3, 2,75, dengan 3,5 tadi. Terus lanjut di 3% dan 4%. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada penempatan run-off elevasi tanpa langsung salib. Jadi ini boleh kita lihat, ini gambar yang sama juga dengan yang kalian pelajari yang ada di Pamir. Ini adalah diagram superelevasi. Nah, benar juga perhatikan ya, catatan buat kalian semuanya. Tugas yang kalian masuk itu banyak yang belum melampirkan ini. Jadi tikungan itu tidak selesai kalau belum melampirkan ini dia. Jadi diagram superelevasi harus dibuat. Jadi tikungan itu dinyatakan selesai di desain. Pertama harus ada perhitungan. Kemudian harus ada gambar yang berskala. Nah, gambar berskala parameter tikungan mulai dari R, LS, LC, E, TS,
baru XYKP itu harus ditulis nilainya berapa, kemudian digambar di gambar berskala tadi. Kemudian yang terakhir gambar diagram superlavasi ini. Kalau diagram superlavasi ini belum digambar, berarti tikungan tersebut belum selesai. Ujian juga kemarin begitu, ada yang tidak gambar. Maka kalau tidak gambar ya nilainya terpotong atau terkurang, tidak maksimal. Kemudian tikungan gabungan balik, ini oke, sudah, kalian boleh baca. Nah, panjang lengkung peralihan spiral. Nah, ini ada rumus kan, lihat saya pernah kasih kemarin di Excel. Kalian boleh coba ganti dengan rumusnya itu, sehingga akan dapat nilai R. R mulai dari tidak terhingga sampai R mendekati RC. Atau R di tikungan lengkung circle. Jadi tikungan yang pas jari-jarinya berbentuk lingkaran atau circle. Lanjut. Nah, panjang lengkung peralihan. Ya, panjang lengkung peralihan itu ada LS min atau lengkung peralihan minimum. Nah, itu harus lebih besar dari lengkung peralihan minimum. Lanjut. Nah, radius tikungan dengan kemiringan melintang normal jalan bisa kita lihat pada tabel ini. Jadi ini ada tabel kecepatan desain berbeda-beda. Kemudian ada E maksimum 4%, 6%, 8%. Kemudian ada kemiringan melintang jalan atau 3%. Jadi ingat yang kemarin, kalau kalian sudah terlanjur desain pakai 10%, ya sudah nggak apa-apa, dari yang minta roba. Tapi ingat ya, kalau di 2020 harusnya maksimum adalah 8%. Jadi sesuai standar 2020 bahwa super elevasi maksimum sudah tidak ada lagi yang bernilai 10%, tetapi yang dipakai adalah 8%. Sedangkan kemiringan melintang normal yang digunakan adalah 3%. Kemudian pelebaran pekerasan pada tikungan. Nah, ini bisa kalian baca bahwa setiap kali kita membangun alinemen horizontal, tidak bisa hanya sesuai lebar lajur yang ada, misalkan 3,5 kiri, 3,5 kanan, tapi kita harus mengikuti pelebaran pada saat memasuki alinemen horizontal. Nah, ini boleh baca, ada pembatasan pelebaran akibat kelayakan konstruksi untuk jalan 2 lajur. Nah, pelebaran ditiadakan ketika total pelebaran kurang dari 0,50 meter atau 50 cm. Jadi kalau pelebaran itu sangat kecil, ya boleh dianggap nggak usah. Tapi kalau pelebaran itu lebih dari 0,5, maka harus dibuat pelebaran di tikungan. Ini boleh baca, untuk pelebaran dengan lengkung peralihan, ini ada di rumus. Ini masih sama sebenarnya dengan 2000 yang sebelumnya, sebelum 2020, tetapi ada beberapa faktor yang mesti diperhatikan. Nah, pelebaran tikungan perlajur kendaraan desain. Ini ada jari-jari tikungan, kemudian ada berapa nilai pelebaran untuk kendaraan yang khusus, contohnya kendaraan truk atau bus tunggal, kemudian kendaraan truk semi trailer. Ini adalah termasuk kendaraan lebar besar di luar standar, maka harus dilakukan pelebaran kalau menginginkan kendaraan ini akan lewat tanpa out dari lajur perkerasan. Jadi yang masih ada di daerah perkerasan mesti dilebarkan. Nah, ini pelebaran yang dimaksud, boleh kalian lihat. Jadi kalau tanpa pelebaran adalah desain jalan itu mengikuti garis putus-putus. Nah, karena dia memasuki tikungan, kapan dilebarkan? Pada saat memasuki titik TS. Pada saat dia memasuki titik TS, memasuki tikungan, nah ini contohnya adalah untuk spiral circle, kok ini sebenarnya spiral circle spiral. Nah, jadi untuk tikungan SCS dia memiliki bentuk seperti ini pelebarannya. Kemudian ini untuk pelebaran di tikungan full circle. Jadi ini ada dua gambar yang mereka tampilkan di standar geometrik 2020. Ada yang SCS gambar di atas, kemudian ada yang full circle digambar di bawah. Nah, ini penambahan lebar penunjang pada pelebaran perkerasan. Ini yang tadi digambar adalah daerah pelebaran di tikungan, karena yang mereka akomodir adalah kendaraan dengan model atau bentuk yang tidak standar. Seperti tadi yang sudah sebut, semi trailer atau bus besar ataupun truk trailer.
Jadi ini adalah daerah pelebaran agar dia bisa lewat tanpa out atau keluar dari lebar lajur perkerasan. Jadi kalau ini dilebarkan, otomatis pelebaran ini juga harus dibuat dengan lapis perkerasan sesuai sama dengan lebar perkerasan utama yang ada di tengah ini. Misalkan kalau di tengah ini pakai aspal concrete wearing course ACWC, maka di sini juga daerah pelebaran harus ACWC. Kemudian ini desain alignment curve linear pada medan datar. Jadi ini ada pertimbangan teoritis untuk curve linear. Dasar penggunaan alignment curve linear adalah kebutuhan visual dan tanpa kecepatan terhadap persepsi penglihatan seiring dengan kenaikan kecepatan. Jadi konsentrasi meningkat, titik konsentrasi mengecil, penglihatan sekeliling berkurang, latar depan mulai kabur, dan persepsi ruang menjadi terganggu. Oke, lanjut. Ini mau coba sampai selesai alignment horizontal. Nah, ini desain tikungan masih sama kan? Ada 3 macam, yaitu nah, ini mereka sudah tidak expose yang spiral-spiral. Jadi hanya full circle, spiral, kemudian yang spiral mereka sudah tidak expose, tidak ada di sini, tapi dalam desain itu harusnya bisa kita lakukan spiral untuk metode 2020. Ini diagram elevasi. Jika E lebih dari 1%, kemudian dan kurang dari positif 2%, atau 3% untuk ini jari-jari circle, nilai E dibulatkan menjadi plus 2% atau 3%. Jadi 2% ini masih memakai metode ataupun standar yang lama. Kenapa masih ada di sini? Karena tadi Emir sudah jelaskan ya, jalan-jalan yang ada existing itu masih ada yang super elevasi normal 2%. Tapi nanti akan menjadi 3% semua. Kalau ada desain baru, tidak ada lagi yang didesain pakai 2%. Oke, lanjut. Ini masih diagram elevasi. Jadi ini sudah sampaikan ya tadi juga di awal bahwa desain tikungan itu harus lengkap sampai ini. Kalau tidak ada diagram elevasi, ada gambar juga tapi tidak lengkap, jarak-jaraknya, angka-angkanya, kemudian titik-titiknya tidak tertulis, maka nilainya juga tidak akan maksimal. Jadi ini spiral, circle spiral ya, yang tulisan di atas kan mereka tulis spiral, curve spiral. Curve itu kok artinya lengkung. Jadi lebih cocok itu disebut circle. Jadi SCS. Karena kalau curve itu bisa lengkung, berbentuk spiral atau circle. Tapi kalau circle itu pasti cuma lingkaran. Oke. Di sini sudah kriteria pemilihan bentuk tikungan. Nah, kita bisa memilih apakah FC, apakah SCS, ataupun SS. Ini yang tadi masih diagram superelevasi yang ditampilkan, dan ini ada penjelasan apa sih yang disebut dengan superelevasi penuh. Superelevasi penuh adalah superelevasi saat berbentuk lengkung circle atau jari-jarinya tetap. Sedangkan superelevasi run-off itu adalah superelevasi saat berada di lengkung spiral. Ini sudah jelas, kelihatan. Ini yang penampang putar, rotasi putar. Jadi penampang putar atau rotasi putar dari kemiringan melintang jalan. Ini adalah metode pencapaian superelevasi dari kondisi normal. Ini yang A normal, B mulai berputar. Sebenarnya dari A lewat sedikit sudah mulai berputar. Sampai di B berputar, C berputar, D berputar, E superelevasi sesuai desain tikungan, dan E ini akan tetap tidak lagi berputar, dia konstan. Nanti dia sampai di titik, kalau ini titik yang daerah ini biar sebut titik SC. Nah, sampai dia titik CS, nah, dia akan tetap, sesudah CS dia akan kembali berputar lagi, kemudian menuju normal. Kebalikan dari gambar ini. Kalau ini dari normal menuju miring, kalau yang dari sini dari miring menuju normal. Kemudian metode pencapaian elevasi seperti gambar ini. Alignment vertikal. Oke.
Nah, sebelum masuk ke alinyemen vertikal, ada satu hal sih yang mereka tidak tampilkan dalam standar geometrik 2020. Nah, tapi Mir mau ganti Mir predikat untuk kita bisa melihat ke standar geometrik yang 2020. Mana ini yang lain-lain masih tutup kamera. Orang ini kan kuliah, bukan dengan radio atau nonton film. Jadi ini adalah pertemuan interaktif dua arah. Kalian bisa lihat Mir, juga harusnya bisa lihat kalian, bukan kasih mati kamera. Oke, sekarang Mir mau buka yang Mir predikat. Sebelum Mir buka Mir predikat, coba ada pertanyaan di sini, silakan. Elsa atau siapa saja yang mau bertanya, boleh bertanya sini. Yang tutup kamera boleh buka. Kita ada diskusi tanya jawab sekarang, silakan. Menir, izin bertanya, Menir. Ya, nama siapa? Elianora Tak, Menir. Ya, silakan, Mir. Iya, Menir, mau bertanya, kan itu tadi Menir bilang yang potongan melintang yang dari central line mau tarik ke TS itu kan tadinya 2%, Tom Menir. Ya. Sekarang menjadi 3%. Itu dia pertimbangan apa, Kang Menir? Jadi diganti 3%. Oke, Makasih, baik. Menir. Terima kasih. Kalau yang lain ada yang tahu sebelum Mir jawab? Elsa tahu alasan kenapa pemerintah ganti DP standar dari 2% menjadi 3%? Ada bayangan belum? Oke, kalau belum ada, sekarang Mir mau tahu, mau tanya juga ke kalian. Kalau di tikungan, itu kan super elevasinya tergantung apa itu? Kalau di tikungan. Kalau di tikungan super elevasinya atau kemiringannya tergantung perhitungan alinyemen horizontal. Iya tahu begitu lah. Nah, sekarang kalau di jalan lurus super elevasinya adalah kita tetapkan. Nah, kita tetapkan berdasarkan apa? Nah, kita tetapkan berdasarkan ada tak keluar Mir kan? Gara-gara jaringan. Oke, Iya, mau jawab ulang tadi yang Ilian tanya. Jadi alasan kenapa yang lalu 2%, kemudian sekarang menjadi 3%. Nah, Mir mau jawab begini. Pertama, untuk kemiringan melintang normal, itu di bahu dengan perkerasan berbeda dinilai. Kalau di bahu, tahu tuh posisi bahu, di mana bahu? Bahu jalan. Bahu jalan itu yang bagian kiri, bagian kanan, yang tidak pakai perkerasan aspal. Tapi ada juga bahu pakai perkerasan aspal. Kalau bahu pakai perkerasan aspal, bagaimana membedakan? Ini bahu, ini lajur lalu lintas. Kalau bahu pakai perkerasan aspal, untuk membedakan dia bahu atau bukan, itu kita melihat dari marka. Jadi ada marka jalan yang mereka cat di bahu, antara batas bahu dan perkerasan, itu berarti batasnya. Jadi kalau kalian pernah lihat video yang pernah Mir tampilkan, video yang menampilkan tentang tingkat pelayanan jalan. Jadi ada tingkat pelayanan A, tingkat pelayanan B, tingkat pelayanan C, yang dari Amerika, yang ada shooting dari negara Amerika. Itu mereka ambil contoh kasus di jalan 6 lajur 2 arah, 3 kiri dan 3 kanan. Nah, batas dari bahu yang mereka gunakan adalah marka. Jadi ada garis marka itu yang menjadi pembatas. Nah, sekarang pertanyaan, bahu dan lapis perkerasan jalan yang untuk lalu lintas itu berbeda kemiringan. Kalau yang dulu 2% di perkerasan untuk lajur lalu lintas, kemudian 3% untuk bahu. Nah, kenapa bahu lebih miring? Bahu lebih miring atas dasar sebenarnya begini. Di bahu itu dibuat perkerasan, kalau dia seandainya bukan aspal, misalkan pakai perkerasan berbutir, berarti kan nanti kalau ada air hujan jatuh, dia akan langsung masuk ke dalam bagian bawah. Nah, kalau dia buat lebih miring, nah, airnya itu akan lebih cepat mengalir, walaupun itu perkerasan lebih
kasar atau lebih berbutir ketimbang pekerasan aspal. Nah, kemudian yang kedua, sekarang berubah status. Dari 2% dia naik jadi 3%. Nah, pertimbangan juga sama dengan itu tadi. Jadi pemerintah menganggap bahwa air hujan yang jatuh di atas permukaan jalan itu yang 2% terlalu lambat. Terlalu lambat dia mau mengalir ke samping kiri, samping kanan. Nah, apalagi kalau orang perhatikan kalau hujan sangat lebat, curah hujan tinggi, mungkin kalau kalian naik kendaraan itu kaca sampai berderu bunyi keras, dan kalian perhatikan kalau kalian pesat di jalan lurus, kalian perhatikan saking kerasnya itu hujan sehingga terbentuk lapisan air yang bisa mungkin kalau kasat mata lihat dengan mata itu sampai 1 cm. Karena itu ketinggian air 1 cm karena kondisi kemiringan melintang normalnya cuma 2%. Jadi dia lambat mengalir. Tapi kalau dia dibikin 3%, pemerintah kasih naik jadi 3%, maka air itu tidak bisa terlalu tebal. Mungkin tidak sampai 1 cm dia langsung mengalir. Jadi pertimbangan itu. Jadi pemerintah menganggap curah hujan yang sangat lebat, sangat tinggi, mengakibatkan ada runoff, aliran air permukaan jalan. Kalau dia terlalu datar, bahkan 2%, nah itu sangat lambat dia mengalir ke samping kiri, samping kanan. Tapi kalau dia berbentuk 3%, sangat miring, lebih miring dari 2%, maka dia lebih cepat mengalir. Nah, sekarang kalau yang 2020 untuk lajur perkerasan dibuat 3%. Bahunya jadi berapa? Kalau dulu kan 23, sekarang bahunya naik jadi 5. Jadi bahu itu mereka bikin jadi 5%. Bahkan kalau dia bahu cuma dari batu pecah yang berbentuk pekerasan berbutir atau granular, nah itu mereka bikin lebih dari 5%. Pertimbangannya apa? Pertimbangan supaya supaya itu air tadi cepat mengalir. Jadi itu air cepat mengalir dan dia tidak menjadi seperti tadi yang Mir ceritakan, ada ada lapisan tebal air sehingga dia lambat mengalir. Nah, boleh terjawab itu Eliano apa tadi? Boleh sekali, Mener. Iya. Terima kasih banyak, Mener. Iya, ada yang lain mau bertanya? Itu boleh jadi topik skripsi nih. Nanti kalau pertimbangan DP cara kok gampang. Kalian cuma bikin 2 desain, satu metode lama, satu metode baru, kemudian bandingkan hasil kedua desain tersebut. Nah, Mir pernah lakukan bimbing ini mahasiswa, tapi untuk mata kuliah waktu itu masih ada rekayasa lalu lintas. Nah, dia membandingkan begini, komparasi metode analisa MKJI, metode manual kapasitas jalan Indonesia tahun 1997 dibandingkan dengan metode manual kapasitas jalan Indonesia, tapi DP nama bukan lagi manual, PKJI, Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2014, jadi 97 dan 2014. Nah, caranya apa? Dia bikin desain menghitung misalkan kecepatan, density, speed, kemudian menghitung semuanya pakai 2 metode di satu ruas jalan. Dan setelah hasil dia dapat, dia bandingkan, dia komparasi. Nah, ternyata apa? Banyak yang masih sama. Kalau untuk MKJI dan PKJI itu masih sama, cuman penamaan yang berbeda. Seperti penamaan variabel-variabel, contoh kalau MKJI kan masih pakai C untuk kapasitas, C0. Nah, dia berubah dengan PKJI menjadi K. Nah, kapasitas kan K kan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga variabel-variabel yang lain yang mereka rubah, itu jadi temuan. Nah, ada juga konstanta-konstanta yang berubah. Nah, itu juga jadi temuan. Jadi itu yang jadi hasil penelitian skripsi antara metode MKJI 1997 dan metode PKJI 2014. Nah, kalau kalian sekarang mau bikin geometrik, ya bandingkan metode jalan antar kota 1997 dan jalan dalam kota 1992 dibandingkan dengan metode desain geometrik jalan tahun 2020. Nah, itu bisa jadi skripsi. Nah, ayo silakan. Siapa lagi yang lain yang mau bertanya? Ada?
Ada pertanyaan? Sebelum berlanjut ke stationing kok yang lama, sedikit ke materi. Ini masuk ke putar ulang ke kalian tuh tingkat pelayanan atau level of service yang ada tampilkan tuh bahu yang diperkeras. Supaya kalian bisa ada pemahaman tuh apa yang termasuk bahu yang diperkeras, bahu pakai aspal, dan bahu yang tidak diperkeras, bahu pakai perkerasan berbutir. Nah ini dicontoh cuma pakai aspal. Nanti kalian bisa lihat tuh kalau dia tidak pakai aspal, ya seperti yang ada jalan-jalan di Manado, ring road itu kan lebih bahu dari kerikil atau perkerasan berbutir granular. Tetapi karena sudah tidak ada maintenance, sehingga perkerasan berbutir tadi sudah ditumbuhi oleh rumput. Nah, kelihatan dapat lihat, benar nggak ada bahu, itu cuma ada rumput-rumput. Nah, itu rumput itu bahu sebenarnya, tapi bahu itu sudah ditumbuhi oleh rumput sehingga jadi seperti itu. Ini Mer lagi buka tuh video, mau kasih lihat kalian bagaimana tuh video yang menjelaskan bahu yang pakai aspal, kemudian ditandai oleh marka. Jadi pakai marka. Kalau di Boulevard, saya mau tanya, Pierre Tendian ada nggak di bahu? Coba siapa boleh jawab? Nah, sebelum jawab, saya kasih lihat di video. So, dapat lihat di video, boleh kelihatan. So, share screen Pak kalian ke layar. Eliano? Ada bener. Nah, ini tuh bahu yang paling kiri. Yang paling kiri ini yang ada marka putih, sudah marka putih itu bahu. Coba perhatikan, bahu itu kan tidak digunakan kendaraan untuk berjalan atau bergerak. Jadi bahu itu fungsinya pertama menyokong perkerasan utama, kemudian tempat berhenti sementara bagi kendaraan. Jadi kalau kendaraan itu rusak, katanya baru dia berhenti di situ. Kemudian kalau tidak emergensi, nggak boleh berhenti akap. Nah ini betul-betul mereka disiplin berlalu lintas, jadi itu jalan itu tidak menggunakan bahu. Beda kan kalau orang lihat di jalan tol di Jakarta itu ada bahu juga, tapi itu bahu mereka pakai. Kalau ada polisi mereka pakai. Padahal kan nggak boleh kan? Artinya itu untuk kendaraan berhenti sementara. Ini pakai aspal, kemudian pembatas bahu dan perkerasan itu mereka gunakan marka. Nah kalau yang di sini ada jalan berbentuk tanam gitu apa? Itu sebenarnya bukan bahu, ini sudah DP nama green band atau lajur hijau. Nah, kebetulan lajur hijau ini sudah tidak ada rumput hijau tadi karena mungkin pada saat mobil berhenti sementara ganti ban atau rusak, nah itu mereka injak sehingga yang bagian ini bisa terkelupas rumputnya. Kan kalau dia bagus kan ini rumput harusnya batas sampai di perkerasan sini, perkerasan bahu. Oke, sudah jelas, sudah mengerti tentang bahu yang diperkeras. Sekarang masuk di tentang stationing. Nah, di stationing ini ada didikat. Sebenarnya sih kalian yang lalu kan sempat ikutin didikat dari awal. Nah, Mir ada jelaskan ini didikat itu. Kalau kalian masih ingat, nah ini tuh didikat yang Mir pernah susun. Kalian sepunya. Ini kan ada di gambar ini. Ini gambar foto, tapi yang tadi yang bisa kalian lihat itu adalah gambar video. Ini foto untuk berbagai nilai loss atau nilai level of service atau tingkat pelayanan jalan. Jadi ini mau jelaskan lagi apa sih arti loss, kalian bisa baca sendiri. Jadi tingkat pelayanan jalan itu ditentukan besarnya volume yang lewat dan tergantung berapa kecepatan yang terjadi. Jadi loss semakin rendah, apabila yang lewat semakin banyak, kecepatan semakin menurun. Nah, yang tadi koefisien gesekan yang di 2020 berbentuk kurva, pangkat 2, yang ini berbentuk linear. Ini yang Mir bilang tadi. Ini kenapa ada dua, Mir? Merah dan biru. Merah dan biru adalah merah untuk kecepatan desain, biru adalah kecepatan running. Jadi ada dua nilai yang berbeda. Lanjut, oke. Mir anggap ini sudah selesai. Hitungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke stationing atau STA. Stationing, mana nih stationing? Nah ini. Ini adalah stationing. Kalau di bahasa buku mereka sebut dengan penomoran. Nah, stationing adalah penomoran atau kita mau menentukan jarak-jarak. Nah, jarak-jarak. Jadi jarak-jarak dari awal sampai akhir. Nah, stationing dilakukan pada tahap perencanaan dengan memberikan nomor pada interval-interval tertentu pada awal pekerjaan jalan.
Nah, penomoran ini dibutuhkan untuk dapat mengenali lokasi. Mengenali lokasi contoh begini kan. Kita akan mengganti tikungan IP2. Tikungan IP2 itu pada SCA berapa? Nah, itu begitu maksudnya. Supaya kita mau mencari lokasi jaraknya itu berapa meter atau berapa kilometer dari titik awal. Nah, itu kita pasang penomoran. Nah, penomoran pada umumnya menggunakan interval atau rentang sebagai berikut. Pada medan datar 100 meter, berbukit 50, setiap 25 meter pada pegunungan. Juga di setiap tikungan, kita bisa buat lebih rendah. Contoh kalau dimasuki tikungan, kita ganti jadi misalkan 10 meter, 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, sekarang ini hasil desainnya. Hasil desain begini. Lengkung 1, misalkan ini ada 3 lengkung. Lengkung 1 for circle, lengkung 2 spiral, circle, spiral, lengkung 3 spiral-spiral atau SS. Nah, TC, nah, mungkin dia gambar. DPTC ini sebesar ini, LS. Ini sebenarnya bukan LS, tapi LS aksen atau lengkung spiral bayangan atau fiktif. Kemudian di SCS itu adalah LS benaran atau LS betul, tidak pakai aksen. Kemudian di lengkung 3, spiral-spiral juga LS-nya sama dengan lengkung SCS. Sekarang lihat gambar, nah ini ada nilai D, D1, D2, D3, D4. Kalau kalian DPD sampai berapa? Regia PG sampai berapa Regia? Kan cuma 2 tikungan tuh Regia. Berapa D? D1. Cuma sampai D3, karena cuma 2 tikungan. Ini ada 3, ada 4 D. Perhatikan ya. DP gambar seperti ini. Nanti kalian gambar, tikungan kalian berbentuk seperti ini. Perhatikan, ini STA awal, 00, yang ada mirip kursor ini. Oke. Nah, dari awal itu, kapan dia mau dipotong? Nah, misalkan bikin potongan SCA tiap 10 meter. 10 meter, di titik penting pun dipotong, di titik TC potong. Nah, ini sebenarnya kita mau menghitung jarak. Nah, kita menghitung jarak, rumusnya seperti ini. Nah, ada rumus di bawah ini. Perhatikan, titik A, STA awal, 0 plus 00. Kemudian ada A kecil. Nah, A kecil itu rumusnya adalah, perhatikan, D1, perhatikan ya, D1 kurang TC kurang 3/4 LS, aksen. Nah, ini yang diperumus. Kemudian TC, D1 kurang TC, CT, D1 kurang TC tambah LC, lengkung 1. Kemudian titik B adalah D1 kurang TC tambah LC tambah lengkung 1 tambah 3/4 LS. Ini kalau metode, kalau 3/4 itu adalah metode Bina Marga, kalau ASTO 2/3 dan 1/3. Nah, jadi ini nanti ada DP jarak-jarak. Jadi ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian sampai titik terakhir. Nah, akhirnya di titik B, kalian tahu berapa sih panjang jalan. Panjang jalan saya itu misalkan sekian. Nah, sekarang terang lihat ya, titik D. Titik D ada berapa ini? Ada 3, sorry, ada 4. D1 200, D2 400, D3 300, D4 200. Kalau toren jumlahnya berapa? Coba Eliano jumlah 200 tambah 400 berapa? 600. Tambah lagi 400, Eliano berapa? 1000. 1000 Tambah 200, 1200. 1200. Nah, DP panjang jalan kalau hitung dari D itu 1200. Nah, ini harus ada DP penjelasan. Panjang jalan keseluruhan 1200 kalau dihitung pakai garis lurus. D kan lurus-lurus tuh D. D1, D2, D3 lurus. Tapi panjang jalan yang jadi setelah dia jadi di trase kan melengkung toh, ada DP lengkung spiral, lengkung circle. Itu pasti lebih pendek dari 1200. Mau lihat? Nah, sekarang terang perhatikan ini buat sini. Nah. Oh, di sini ada DP rumus kan? Biar buka dulu DP Excel. Nah, DP Excel ini ada di sini. Coba mau kasih lihat DP Excel. Bagaimana cara menghitung panjang jalan apabila menghitung stasiun ini. Ini mau cari dulu DP rumus yang biar pakai hitung di contoh dikta. DP angka sama. Kata, bentar.
perhitungan stationing mana? Poligon sudah ini. Bentar ya, lagi cari di file Excel. Jadi kalau hitung stationing paling bagus, ya Mir mau sampaikan hitung pakai Excel. Kalau hitung pakai Excel nanti begitu dapat itu jarak-jarak tadi, tinggal tambah dan kurang. Bentar ya, lagi cari ini. Geometrik. File super banyak ya. Jadi kalau dari stationing, hasil perhitungan lengkung horizontal dari dua tipe lengkung yang kalian buat di tugas, itu ambil datanya. Ambil datanya dan kalian gunakan untuk menghitung stationing. Jadi jangan sampai perhitungan stationing berbeda dengan perhitungan tikungan, harus sama. Ini lagi cari di file. Kalian boleh lihat bagaimana tuh perhitungan STA atau yang kita sebut juga dengan penomoran. Mau searching pakai fasilitas di Google ya, di Windows. Stationing. Main lagi searching ini. Ini stationing pakai Excel. Ayo yang lain kalau ada mau bertanya sambil cari file stationing Excel. Nah, itu kalau nanti sudah dapat DP rumus, dia mau kirim ke kalian di WA, tapi jangan pakai begitu. Jadi rumus yang ada di Excel itu atau rumus yang ini ya, kalau Mir mau kasih lihat lagi, rumus yang ada di Mir PPDF itu tidak rumus mati. Jadi harus dihitung atau rumus ini dibuat berdasarkan gambar, kondisi gambar. Jadi lihat gambar di atas sini, nah lihat gambar ini, setelah lihat gambar ini baru rumus itu bisa disusun. Jadi kalau gambar ini berubah, kita putar misalkan, nah ini juga bisa berubah. Nah, mana yang jadi D1, mana jadi DC, mana jadi RC, mana D2, dan seterusnya itu tergantung gambar. Jadi kalau gambarnya berubah, maka itunya juga rumusnya berubah. Ini Mir lagi cari DP file. Ya, semua ya. Tadi gimana tuh simpan file itu? Ya, kalau lihat sekilas yang di stationing, kira-kira ada yang susah enggak? Coba kalian perhatikan kan tadi sempat tuh, kalian juga sudah punya itu diktat ini. Nah, coba apa yang boleh kalian mau tanya apa? Nanti Mir coba mau bantu jawab.
yang mengenai stationing. Nah, ini sudah ada. Ketemu. Ganti DP apa karena dia pakai Excel. Biar mau share screen file Excel. Nah, boleh perhatikan nanti bikin seperti ini, nggak usah khawatir nanti Mir kirim DP file supaya boleh ganti dengan tugas kalian DP angka. Nah, ini sudah kelihatan kalian sudah kalian Mir udah share screen. Ada benar. Ada. Sekarang perhatikan ya. Ini yang TC. TC itu jadi begini. Kalau T besar, C huruf kecil, itu adalah jarak. Nah, satuannya meter. Tapi kalau T besar, C besar, itu menunjukkan apa coba? Siapa yang tahu? Regia, Elsa, atau siapa nih? Posisi mau pergi di spiral, Mer. Iya, posisi mau pergi di spiral, tapi namanya jarak. Itu adalah jarak. Jadi kalau T besar, kemudian, sorry begini. Kalau T besar, C kecil, itu jarak. Baik T besar, S kecil, itu jarak. Tapi kalau T besar, S besar, atau T besar, C besar, itu adalah titik. Adalah titik. Titik dan jarak kan beda. Tuh. Jadi kalau di geometrik, sudah jadi kesepakatan bersama, kalau pakai T besar, kemudian C kecil, jarak, T besar, C besar adalah titik. Nah, di sini adalah kecil-kecil kan di kedua, berarti jarak. Oke, 126 meter, kemudian LS-nya 50. Nah, kemudian TS-nya 81, LS-nya sekian. Kan TS itu jarak dari TC, dari TS sampai IP. Masih ingat tuh, TS adalah jarak dari tunggu mau cari gambar. Nah, ini. Di sini dapat lihat tuh gambar. Nah, ini gambar itu kalau di sini ini TC. Di sini ada titik apa ya? IP. Jadi T kecil, T besar, C kecil itu jarak ini dia. Nah, sekarang perhatikan. Nah, TC ini, LS ini. Nah, sekarang lihat di perumus apa ini? Nah, di perumus ini apa yang dibicara berhitung? Nah, itu angka-angka itu yang Mir pakai. Jadi D1 perhatikan kurang akan TC 126 kurang lagi, nah ini kan ada 3/4 tuh. 3/4 itu berarti kan 0,75. 0,75 kali LS, LS-nya berapa? 50. Nah, bikin begini nih bicara. Oke. Nah, dapat tuh, dapat DP nilai STA titik A sepanjang 36,24 meter. Sekarang STA titik TC berapa? Jadi ini dihitung dari jarak 0 ya, hitung dari STA 0 plus 00. Kalau jarak C, perhatikan, nah, jarak C adalah jarak yang, perhatikan sini, ini adalah 200 meter D1, jarak C 200 meter kurang TS, nah, sorry TC ini TC, karena kan full circle toh, jadi bukan TS. Jadi D1 kurang ini dia, itu posisi STA titik TC. Kemudian CT-nya, nah kalau CT-nya perhatikan sini, jarak STA titik TC tambah LC. LC-nya berapa? LC-nya 249. Nah, oke, dapat sini baru yang titik B adalah 361 dapat dari mana? STA titik CT tambah 0,75 kali, nah ini LS. Kalau pakai metode bina marga, ingat bina marga 0,75 atau 3/4 dan 1/4. Kalau ASTO 2/3 dan 1/3. Sudah? Lakukan hal yang sama sampai ke titik lengkung berikutnya. Nah, perhatikan lengkung berikutnya. Lengkung berikutnya, nah yang kita pakai adalah apa? Titik TS. Titik TS itu berapa sih DP jarak? Nah, DP jarak dari titik awal adalah D1 kurang TC tambah LC tambah D2 kurang TC kurang TS lengkung 2. Nah, ini DP rumus. Nah, DP rumus apa ini? Perhatikan. Nah, dapat DP angka. Nah, kita lakukan terus sampai terakhir. Nah, terakhir apa berapa ini? 1195. Nah, tadi lihat saya tanya tuh Pak siapa LD atau apa tadi?
Ini DP total kan 1.200. Ini 1.200 DP total. Ternyata gimana coba? Ternyata ternyata 1.200 itu panjang dan jauh lebih pendek dari jarak yang sebenarnya. Jarak sebenarnya yang setelah kita hitung melengkung, dia cuma 1.195 meter. Lebih pendek dari 1.200. Oke? Bagaimana? Sudah jelas? Atau masih perlu mau ulang? Mau tanya ulang? Silakan. Jadi di stationing sebenarnya kita cuma mau jumlah jarak-jarak dari titik awal sampai titik akhir. Bagaimana? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kuliah sampai di sini, dan minggu depan, Mir minta semua tugas sudah sampai stationing. Semua tugas sudah sampai stationing. Jadi, hitung stationing kalian berdasarkan rumus di atas. Gimana? Boleh? Jelas itu? Gimana, Eliano? Elsa? Boleh, Menir. Oke. Nah, oke, sudah bisa live. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan sebelum minggu depan kumpul itu PR tentang stationing ya. Nanti DP rumus ini biar kirim di WA Group. Oke, begitu. Selamat sore, salam sehat. Jangan lupa bikin PR, nanti DP tempat kumpul tugas di GCR biar buat hari ini. Setelah kuliah ini biar kirim. Kemudian absen, nanti absen juga biar langsung kirim sekarang di WA Group. Selamat sore semuanya, jangan lupa kumpul tugas.